Baik, terima kasih. Saya Resmadi Pratama akan melanjutkan dari pemakaran sebelumnya, yaitu yang pertama, sumber pendanaan. Sumber pendanaan bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib diperoleh berdasarkan prinsip syariah. Adapun akad yang diterapkan pada sumber pendanaan ini meliputi yang pertama, pendanaan mudharabah mutlak, yaitu pendanaan yang diperoleh perusahaan membiayai melalui akad kerjasama yang dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana, di mana sahibul mal tersebut membiayai 100% modal kegiatan pembiayaan untuk proyek yang tidak ditentukan oleh perusahaan pembiayaan, dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Yang B, pendanaan mudharabah mutlak, yaitu akad kerjasama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana atau sahibul mal, di mana sahibul mal tersebut mempunyai 100% modal kegiatan pembiayaan untuk proyek yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang ditentukan dengan akad. Kemudian C, pendanaan mudharabah musyarakah, yaitu akad yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana, di mana sahibul mal dan perusahaan pembiayaan selaku pengelola atau mudharib turut menyertakan modal dalam kerjasama investasi, dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Kemudian yang D, pendanaan musyarakah, yaitu akad yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad tersebut. Kemudian yang E, pendanaan lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya B, perusahaan leasing syariah. Sewa guna usaha atau leasing syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan penyebaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Adapun prosedur transaksi leasing syariah secara umum adalah lease menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purna jual atas barang. Yang kedua, pihak lease mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu modal, di mana lease dapat meminta leasing question. Pihak lessor, perusahaan pembiayaan, kemudian peneliti kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Jika permohonan leasing diterima, maka pihak lease dan lessor bertemu untuk mendatangani perjanjian, menandatangani perjanjian, serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh leasing. Selanjutnya, pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang diinginkan oleh leasing dan membayar sesuai pembayaran. Pihak supplier mengirimkan barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran kepada lease. Penyerahan dokumen atas supplier kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Yang ketujuh, pembayaran lessor kepada supplier. Yang terakhir, pembayaran angsuran secara berkala oleh leasing kepada lessor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup pembagian jumlah yang dimiliki.
Selanjutnya, ajak piutang syariah. Ajak piutang syariah adalah dapat didefinisikan sebagai transaksi pembelian atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien kepada perusahaan ajak piutang, kemudian akan ditagih oleh perusahaan ajak piutang. Menurut fatwa MUI, ajak piutang syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang beruntung atau pihak yang ditunjuk untuk oleh orang yang berutang sesuai prinsip syariah. Piutang kepada pembelian karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan ajak piutang. Konsep ajak piutang yang berdasarkan prinsip syariah dikatakan sama dengan istilah hiwalah karena secara operasional mirip dengan pelaksanaan hiwalah di perbankan syariah.